Hai semua, di video kali ini aku mau berbagi resep cara membuat bumbu mie Aceh. Untuk cara buatnya juga mudah ya teman-teman. Untuk teman-teman yang mau tahu cara buatnya, nonton terus videonya sampai selesai. Sebelumnya, jangan lupa like, subscribe, dan tekan juga lonceng notifikasinya biar tidak ketinggalan video terbaru dari channel ini. Terima kasih. Jadi ini bahan-bahan yang aku pakai ya teman-teman. Nanti untuk takarannya bakalan aku tulis di deskripsi seperti biasa ya. Jadi di sini aku juga tambahkan sedikit udang ya teman-teman. Tapi kalau misalkan mau di skip juga tidak masalah ya. Nah lanjut di sini pertama untuk kerupuknya mau aku goreng terlebih dahulu ya teman-teman. Untuk menggoreng kerupuknya ini jangan terlalu gosong ya teman-teman, tapi cukup sampai seperti ini aja ya. Dan ini mau aku angkat dan aku tiriskan terlebih dahulu ya. Lanjut lagi, sekarang mau aku goreng kacangnya ya teman-teman. Di sini untuk menggoreng kacangnya jangan terlalu gosong ya teman-teman. Kalau misalkan udah seperti ini berarti ini udah bisa diangkat ya. Dan ini mau aku tiriskan terlebih dahulu ya. Lanjut lagi, sekarang aku mau goreng bawang merah, bawang putih sama kemiri ya teman-teman. Ini digorengnya cukup sebentar aja ya teman-teman. Sesekali jangan lupa diaduk-aduk ya teman-teman supaya matangnya itu merata ya. Kalau misalkan udah seperti ini berarti udah bisa diangkat ya teman-teman. Dan ini mau aku tiriskan terlebih dahulu ya. Lanjut lagi, sekarang aku mau goreng cabenya ya teman-teman. Di sini untuk menggorengnya juga jangan terlalu lama ya teman-teman. Sesekali boleh diaduk-aduk ya supaya matangnya itu dengan merata ya teman-teman. Kalau misalkan udah seperti ini berarti ini udah bisa diangkat dan ini mau aku tiriskan terlebih dahulu ya teman-teman. Jadi teman-teman untuk kapulaga, ketumbar dan juga jahe ini bisa digoreng sekalian sama bawang merah tadi ya teman-teman. Dan untuk menggorengnya jangan terlalu lama, cukup sampai seperti ini aja ya teman-teman. Dan ini bahan-bahan yang udah aku goreng tadi ya teman-teman. Di sini untuk bahan-bahan yang udah aku goreng mau aku blender terlebih dahulu ya. Untuk kacangnya ini boleh di blender sampai benar-benar halus ya teman-teman, dan juga boleh tambahkan sedikit air ya. Kalau misalkan kacangnya udah halus baru masukkan kerupuk yang udah digoreng tadi dan juga boleh tambahkan sedikit air. Kemudian ini boleh di blender sampai benar-benar halus ya teman-teman. Jadi untuk teksturnya boleh seperti ini ya. Lanjut lagi, sekarang aku mau blender bumbu yang udah aku goreng tadi ya teman-teman, dan ini aku blender sampai benar-benar halus. Boleh juga tambahkan sedikit air ya teman-teman. Kemudian kalau misalkan udah halus baru masukkan udang yang udah kita kupas kulitnya, dan ini boleh di blender kembali sampai benar-benar halus ya. Dan ini penampakan bumbu yang udah siap aku blender ya teman-teman. Lanjut lagi, sekarang untuk bumbunya ini mau aku tumis ya teman-teman. Panaskan sedikit minyak, kemudian kalau misalkan minyaknya udah panas baru masukkan bumbu yang udah di blender tadi ya teman-teman. Kemudian ini boleh diaduk-aduk sebentar sampai tercampur merata ya. Kalau misalkan udah tercampur merata baru tambahkan sedikit air ya teman-teman. Jadi untuk takaran airnya juga udah aku tulis ya. Jadi teman-teman untuk bumbunya ini boleh ditumis sampai bumbunya ini benar-benar kering ya, atau sampai mengeluarkan minyak ya teman-teman. Jadi kalau misalkan minyaknya itu kurang boleh tambahkan sedikit lagi ya. Dan boleh ditumis sampai mengeluarkan minyak seperti ini ya teman-teman. Jadi teman-teman untuk bumbunya ini boleh dimasak sambilan diaduk-aduk ya teman-teman. Jadi kalau misalkan udah kering seperti ini berarti udah boleh ya teman-teman, udah bisa dimatikan api dan boleh didinginkan terlebih dahulu ya. Jadi teman-teman ini penampakan bumbu yang udah siap aku taruh dalam cup ya, dan ini mau aku simpan dulu di dalam freezer ya, dan ini bisa dijual dengan harga 20 ribuan ya teman-teman. Jadi dalam satu cup ini isinya seperempat ya teman-teman. Jadi untuk teman-teman selamat mencoba ya. Jadi teman-teman berhubung di sini bumbunya masih ada sisa, sekarang aku mau buat mie ya teman-teman. Di sini pertama panaskan sedikit minyak, kemudian tumis bawang merah sama tomat ya teman-teman. Kemudian ini boleh diaduk-aduk sebentar ya. Lanjut lagi, sekarang mau aku tambahkan sedikit toge teman-teman. Kemudian ini mau aku aduk-aduk lagi. Kalau misalkan udah sedikit kering baru tambahkan sedikit kol yang udah diiris tipis ya teman-teman. Dan ini mau aku tambahkan sedikit udang ya teman-teman. Kalau misalkan nggak ada udang, udangnya boleh di skip ya. Kemudian ini boleh diaduk-aduk kembali sampai tercampur merata ya. Kalau misalkan udah tercampur merata baru tambahkan sedikit bumbunya ya teman-teman. Jadi di sini untuk menambahkan bumbunya bebas ya teman-teman, sesuaikan aja sama selera masing-masing ya, karena di sini bumbunya ini nggak pedas ya teman-teman. Jadi kalau misalkan teman-teman mau pedas boleh tambahkan sedikit cabai rawit utuh ya. Kemudian kalau misalkan bumbunya udah sedikit kering baru tambahkan sedikit kuah ya. Jadi untuk kuahnya ini bebas ya teman, tambahkan aja sesuai selera ya. Di sini aku juga tambahkan sedikit kecap asin ya teman-teman. Nah ini untuk mie-nya aku tidak pakai mie Aceh ya teman-teman, tapi aku pakai soto Medan ya. Jadi di sini bumbunya boleh ditambahkan terlebih dahulu ya. Kemudian ini boleh diaduk-aduk sebentar sampai tercampur merata ya teman-teman, dan ini boleh dimasak sampai kuahnya benar-benar mendidih ya.
Di sini aku juga tambahkan telur ya teman-teman, dan ini mau aku aduk-aduk kembali sampai tercampur merata ya. Jadi sebelum tambahkan minyak boleh icip rasa terlebih dahulu ya. Kalau misalkan ada yang kurang boleh tambahkan sedikit perasa ya teman-teman. Kemudian ini mau aku masukkan minyak ya, dan ini mau aku aduk kembali sampai tercampur merata ya. Jadi untuk masak mie jangan terlalu lama ya teman-teman, cukup sebentar aja ya. Jadi sebelum matikan apinya boleh tambahkan sedikit daun seledri ya. Kemudian ini boleh diaduk-aduk kembali sampai tercampur merata ya. Ini penampakan mie yang udah matang ya teman-teman. Jadi untuk teman-teman selamat mencoba ya. Semoga resep yang aku bagikan ini berhasil ya. Jadi untuk videonya sampai di sini dulu. Sampai jumpa di video aku selanjutnya.